Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bang Jackman Channel bersama saya Jackman Labura, mengupas info dan berita di seputar kita. Ya, semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya teman-teman sekalian, pada kesempatan malam ini saya kembali ingin sharing tentang kasus pembunuhan di Jalan Cagak Subang, Jawa Barat yang hingga hari ini belum juga menemukan titik terang siapa pelaku eksekusi di lapangan maupun otak di balik kejadian ini. Info terakhir ada beredar bahwa kasus ini akan dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Info ini sempat ditanyakan kepada lawyernya Yoris Dandanu ya. Pada malam ini ada wawancara beberapa pertanyaan dari rekan media Tribun kepada Bang Ahmad Topan selaku Presiden ATS Lofom dan juga kuasa hukum dari Yoris Dandanu. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak statement apa atau komentar apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad Topan Sudirjo selaku lawyer dari Yoris Dandanu. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, apa tanggapan tim kuasa hukum Yoris Dandanu yang saat ini kabarnya kasus pembunuhan di Subang yang sudah ditangani oleh Polda Jabar? Dan sejak kapan kuasa hukum Yoris mengetahui informasi kalau sekarang kasusnya sudah ditangani oleh Polda Jabar? Teman-teman semua, kami khususnya kuasa hukum Yoris Dandanu sampai detik ini tidak mendapatkan konfirmasi apa-apa terkait ada penanganan Polda Jabar atau pengambil alihan Polda Jabar terkait perkara pembunuhan ini. Hanya tadi pagi saya sempat konfirmasi ke penyidik, disampaikan oleh penyidik bahwa ada gabungan. Jadi saat ini proses pemeriksaan perkara ini sudah gabungan, dihadiri ada penyidik dari Polda dan juga dari Polres Kabupaten Subang. Sejak kapan kami tidak mengetahui. Kami juga hanya dapat info dari penyidik saja tadi pagi, dan terkait kebenarannya, karena ini info dari penyidik ya kita percaya saja gitu. Selanjutnya, apa saat ini kuasa hukum mendapatkan informasi akan ada rencana pemanggilan dalam tugas? Sampai saat ini kami belum menerima info atau ada dari klien kita maupun dari kita langsung tentang ada pemanggilan terkait klien kita. Ini pun kita tunggu semua, segala prosesnya kita tunggu dari kepolisian, Polda maupun Polres. Selanjutnya, masyarakat banyak yang berasumsi bahwa pelaku di antara 3 saksi kunci yang secara intens diperiksa, kedua saksi merupakan klien kita. Tanggapannya seperti apa? Jadi perlu teman-teman ketahui, kami sejak awal meyakini bahwa klien kami ini tidak terkait, karena kami mendapatkan bukti-bukti dan kesaksian dari klien kita sendiri serta beberapa saksi dari keluarga dan lain-lain. Tetapi hasilnya apapun yang ditentukan oleh kepolisian, kita tetap harus kita hadapi. Seandainya pun ada dari klien kita, ya kita juga tetap hadapi proses hukumnya. Tetapi sekarang baiknya tetap kita tunggu update dan informasi terkait pemeriksaan ini dari penyidik langsung. Jadi kalau kita yakin selaku kuasa hukum bahwa klien kita ini tidak bersalah. Tetapi kalau misalnya ternyata seperti yang diinfokan oleh tim media dari Tribun, ya kita pun tetap akan tetap akan hadapi, karena kita juga punya bukti-bukti dan kronologi serta alur cerita dari saksi-saksi yang sudah kita periksa. Selanjutnya, ahli forensik Polri Kombes Hastri menyatakan berharap sebelum 100 hari sudah terungkap. Dari klien kita sendiri bagaimana? Kita sepakat dan kita juga seirama dengan harapan dari Dr. Kombes Hastri
dan juga seluruh masyarakat Indonesia mungkin, kita berharap agar kasus ini bisa segera terselesaikan gitu. Jadi kita sepakat lah, apalagi klien kami Yoris dan Danu juga sangat berharap kasus ini bisa segera dituntaskan sebelum 10 hari ke depan. Selanjutnya, menurut kami, dengan perkembangan kasus saat ini yang langsung ditangani oleh Polri, harapan terhadap kasusnya seperti apa? Kami bersyukur dan kami mengapresiasi sejak Pak Irjen Pol Suntana menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat dan langsung menginstruksikan dengan keras bahwa perkara ini harus dituntaskan. Itu kita apresiasi sekali. Dan kami berharap dengan adanya Kapolda baru, sehingga saksi-saksi atau temuan-temuan yang sudah pernah kita sampaikan terkait masalah Danu membersihkan kamar mandi yang diminta oleh Banpol, dan terkait masuknya Pak Yosep, Pak Mul, dan di tanggal 19 itu juga bisa segera diperiksa, karena temuan-temuan tersebut sudah kita sampaikan dalam BAP atau berita acara pada saat pemeriksaan kemarin untuk Pak Yoris dan Danu. Terus kinerja polisi selama ini dalam menangani kasus Subang Siri, seperti apa tanggapannya? Sejak awal kami mengapresiasi kinerja polisi. Saya yakin memang kepolisian dalam hal ini penyidik banyak mendapatkan ujian-ujian, karena sampai saat ini belum bisa ditentukan siapa tersangkanya, dan memang motif dari pembunuhan ini juga menurut kami complicated ya, sehingga banyak dari masyarakat juga punya analisa, ahli-ahli sudah diturunkan, bahkan penyidik dari Polda atau Mabes Polri juga sudah turun tangan, tetapi sampai saat ini kita belum ada titik terang. Tetapi kami mengapresiasi bahwa polisi sudah benar-benar bekerja keras. Kita harus mendukung terus kinerja polisi, harus mendukung terus kinerja penyidik sampai benar-benar hasilnya apapun nanti ditentukan dan diumumkan oleh kepolisian. Jadi terkait masalah penanganan kasus Subang, kami rasa penyidik sudah kerja keras sekali ya, karena kami juga merasakan selama mendampingi Pak Yoris dan Danu diperiksa, penyidik itu mungkin 24 jam ya standby di Polres sana untuk terus menyelesaikan perkara ini. Demikian yang dapat saya bagikan buat kita semua. Saya Jackman Labura, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekali lagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat.